Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku, Rahma Story. Hai teman-teman, jadi sore ini aku mau kasih kalian resep puding Milo. Di sini nanti pudingnya ada saus vanilanya dan juga nanti di atasnya kita kasih topping keju. Nah, ini pudingnya udah jadi dan aku mau review juga supaya kalian tahu kurang lebih rasanya seperti apa dari review aku nanti. Tapi sebelumnya kalian bisa lihat dulu gimana cara pembuatannya di video berikut ini. Oke teman-teman, jadi di sini untuk bahan-bahannya udah aku siapin untuk bahan puding dan juga bahan vanilla flan-nya. Bahannya itu sederhana, simple banget. Yang pertama untuk bahan pudingnya di sini udah aku siapin bubuk agar-agarnya. Terus di sini juga ada bubuk Milo, ada juga gula putih atau gula pasir dan ada air 700 ml. Terus di sebelahnya juga ada bahan-bahan untuk vanilla flan-nya. Di sini juga udah aku siapin air, lalu ada gula pasir atau gula putih, ada tepung maizena, ada susu kental manis. Terus karena ini vanilla flan yang pasti ada juga bubuk vanilla. Kalian juga bisa pakai vanilla essence ya. Nah, di depan ini ada keju. Kejunya nanti nggak dimasak, cuma diparut aja untuk topping di atasnya. Terus untuk cetakannya ini aku punyanya cetakan kayak gini teman-teman. Jadi kita pakai cetakan yang ada di rumah aja. Bisa kalian kalau nggak ada cetakan yang kayak gini pakai wadah yang kotak kayak gitu aja bisa. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya. Pantengin terus ya supaya kalian paham dan nanti nggak gagal pas mau recook. Nah teman-teman, jadi di sini ini apinya jangan dinyalain dulu. Bahan keringnya untuk puding, gula, Milo dan juga bubuk agar-agarnya masuk semua. Ini jangan langsung dituang pakai airnya ya. Jadi ini masukin dulu, kita aduknya ngasal aja tapi kecampur kayak gitu loh, supaya nanti nggak ada yang menggumpal, nggak ada yang bergerindil. Tuangin semuanya. Setelah semuanya masuk ke panci, kita aduk-aduk ya, kita aduk sampai merata aja, sampai kecampur rata gitu aja dulu. Nah setelah tercampur rata seperti ini, langsung kita bisa tuang si airnya. Airnya aku pakai 700 ml ya teman-teman. Nah kalau air udah masuk baru boleh deh kalian nyalain apinya. Ini pakai api sedang, jangan terlalu gede, jangan juga api yang terlalu kecil. Nanti kalau apinya terlalu kecil kita lama nunggunya, kalau apinya gede takutnya nanti di bawahnya gampang banget bergerak. Ini jangan ditinggal, diaduk terus kayak gini sampai dia mendidih. Terus kalau nanti kalian nggak yakin, takut ada yang bergerindil, waktu mau pindahin ke cetakan kalian bisa disaring dulu. Itu juga lebih aman sih menurutku ya. Jadi kalau misalkan ada kotoran dari gula atau takut ada yang bergerindil, itu bisa disaring dulu. Nah teman-teman, ini udah mulai mendidih, tapi mendidihnya masih di pinggir-pinggirnya. Ini nanti akan naik ya, dia akan naik, akan mendidih. Jadi kita nanti kalau udah panas banget kita kecilkan apinya supaya dia matangnya sempurna tapi nggak melebar, karena nanti ini naiknya tinggi banget. Diaduk terus, jangan ditinggal. Nah teman-teman, ini mulai mendidihnya, didihnya udah mulai banyak banget gelembung-gelembungnya. Di pinggir-pinggirnya juga jangan lupa diaduk supaya tidak bergerak. Nah ini mendidihnya udah sempurna teman-teman. Ini bisa kalian lihat ya, seluruh panci aku udah mendidih. Terus dia juga udah mulai naik tuh dia. Nah udah mulai naik kayak gini, langsung aja ini kita matikan apinya. Terus kita aduk-aduk lagi sampai uapnya sedikit berkurang dan adonannya turun. Baru kita pindahkan ke cetakan. Selesai. Jadi ini sekarang mau langsung aja aku tuang ke cetakannya. Jadi aku pakai bantuan centong sayur. Tapi kalau kalian mau langsung dituang dari pancinya juga nggak masalah sih. Aku cari aman aja teman-teman supaya nggak bleber tuh. Itu aja pakai centong sayur masih bleber.
Jadi ini aku pakai centong sayur supaya lebih mudah aja. Kalian bisa lakuin sesuai yang kalian bisa, yang menurut kalian paling mudah, paling nyaman. Nah, untuk cetakannya ini bisa kalian basahi dulu pakai air. Tapi kalau aku emang di sini nggak aku basahin pakai air karena emang biasanya bikin juga nggak aku basahin dan alhamdulillah juga bisa lepas sempurna. Tapi kalau kalian nggak yakin, dibasahin dulu lebih bagus ya, nanti keluarnya atau lepasnya itu lebih gampang. Nah selesai teman-teman, ini kita tunggu dulu sampai dingin, sampai benar-benar set, baru nanti masukin ke kulkas supaya dingin, terus baru nanti siap dihidangkan. Nah tungguin dulu ya. Jadi teman-teman, sambil kita tunggu pudingnya set, kita mulai aja masak vanilla flanya. Yang pertama ini kita masukin semua gula putihnya. Ini apinya jangan dinyalakan dulu, sama kayak tadi bikin puding. Terus juga susu kental manisnya kita masukin. Kalian mau gantiin pakai susu bubuk juga boleh, mau pakai susu cair yang full cream juga boleh, mau pakai susu segar juga lebih enak. Kalau ada pandan mau ditambahin juga boleh, lebih wangi. Nah ini kan ada sisa susunya yang masih di gelas, ini aku mau tambahin pakai air. Terus kita aduk-aduk supaya nggak ada yang kebuang, nggak ada yang kebuang sayang kayak gitu loh. Ini semua bisa kita gunain. Terus sisa airnya langsung aja kita tambahin semuanya, masuk semua ke pancinya. Jangan lupa juga vanila bubuknya masuk. Kalian juga bisa pakai vanilla essence ya. Nah ini kita bisa mulai nyalakan apinya. Kita masak dulu sampai mendidih, baru nanti kita masukin maizenanya. Terus bisa dites rasa. Kalau sudah nanti bisa kita dinginkan. Oke teman-teman, tunggu dulu ya sampai dia mendidih. Maaf teman-teman, jadi ini garamnya tadi aku lupa sebutin di awal, tapi nanti aku tulis di description box supaya kalian gak lupa. Nah ini garamnya itu supaya rasanya lebih balance, jadi gak cuman manis aja, gak bikin enak ya. Terus ini kita masak sampai mendidih dulu. Nah di sini maizenanya udah aku tambahin pakai air, ini udah aku larutin. Nanti tinggal kita tuang aja kalau ini susunya sudah mendidih. Jadi ini kita masak dulu sampai dia mendidih, baru nanti maizenanya kita tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk kenceng kayak gitu supaya maizenanya tidak menggumpal. Ini tunggu dulu ya teman-teman ya. Coba ini kalau ada pandan itu lebih wangi, lebih enak. Aku ada sih pandan, cuman masih kecil banget, jadi aku mau ngambilnya itu sayang banget. Jadi ini aku skip karena juga udah pakai vanili ya, dia udah wangi. Nah ini bisa kalian lihat dia udah mendidih kan. Langsung yuk kita tuangin maizenanya sedikit demi sedikit dulu teman-teman, jangan langsung, nanti takutnya menggumpal. Nah ini diaduk cepet. Tuang lagi dikira-kira. Kalau dirasa udah cukup mengental ya udah nggak usah disemuain. Tapi kalau menurut aku ini takaran 1 sendok makan penuh maizena itu yang pas sih menurut aku ya. Tapi kalau kalian mau lebih cair bisa dikurangin. Kalau kalian mau lebih kental bisa ditambahin, boleh. Sesuaiin sama yang kalian mau aja flanya. Menurut kalian enaknya gimana, diatur dah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini kita masak lagi sampai benar-benar maizenanya mateng dulu, jangan langsung dimatiin tadi apinya ya teman-teman. Ini pasti adonannya naik seperti ini, nggak apa-apa, nggak usah panik, makanya ini apinya dikecilin. Kita masak beberapa saat sampai dia benar-benar mateng, baru ini kita matikan apinya dan kita mau pindahkan di mangkok. Terus kita dinginkan dulu, setelah dingin nanti masukin kulkas dan siap kita jadikan teman makan puding. Selesai. Oke guys, jadi itu tadi cara pembuatannya yang banget simple, kalian bisa gampang banget recooknya. Terus sekarang ini aku mau cobain. Jadi ini sebenarnya tadi udah dipotong, udah nggak sabar dong anak-anak di rumah udah pada cobain ya. Ini tapi baru dipotong 1 slice aja. Nah teman-teman, ini tuh tekstur pudingnya itu kokoh tapi dia lembut. Paham nggak sih gimana coba? Dia itu kokoh tapi lembut. Terus di sini juga tadi bikinnya itu bahannya cuman dari bubuk
agar-agar itu aja ya, aku nggak pakai maizena atau apapun. Tuh dia tuh kokoh tapi dia tuh fluffy lembut. Twingnya aku jadi mau cobain satu dulu. Terus teman-teman, ini aku taruh sini dulu. Nah selanjutnya ini di atasnya aku mau taburin keju. Kalau kalian nggak mau keju ya diganti aja lah ya, pokoknya sama bubuk Milo lagi juga boleh, atau mau kalian ganti pakai buah-buahan juga bisa. Tapi kan ini kan puding susu ya, puding Milo, jadi menurut aku tuh kurang cocok kalau buah-buahan. Kalau ditabur Milo lagi malah cocok teman-teman. Terus ini ada sausnya tuh, ini saus gulanya tuh kentalnya pas banget, bisa kalian lihat tuh, dia tuh nggak kental banget tapi juga nggak cair, jadi pas banget. Terus juga baunya wangi karena ini ada susu dan juga ada vanilanya. Aku sisihin dulu. Oke, sekarang ini mau aku coba dulu, tapi sebelum dicoba seperti biasa aku mau doa dulu. Oke teman-teman, aku doa dulu ya. Amin. Jadi aku sekarang mau cobain. Teman-teman, mari makan. Kalian bisa siapin camilan ya seperti biasanya supaya nggak ngiler. Atau yang di rumahnya udah punya puding, bisa juga tuh pudingnya dimakan dulu. Terus habis itu nanti bisa langsung recoup bikin puding Milo. Aku itu suka banget sama makanan apapun yang berbau Milo. Kemarin aja kan, beberapa bulan yang lalu sempat viral sureng atau susu goreng, itu aja aku kasih toppingnya itu aku pakein Milo teman-teman. Aku tuh suka banget sama Milo karena Milo itu juga nggak terlalu manis ya, emang aku nggak suka yang manis banget. Oke, mari makan. Ini enak banget teman-teman. Jadi pudingnya itu nggak terlalu manis karena emang tadi aku pakai gulanya nggak banyak. Emang sengaja aku tuh nggak pakai gula banyak supaya dia tuh nggak terlalu kemanisan, karena di vlanya sendiri tuh udah manis. Jadi pudingnya yang soft rasanya, terus ketemu sama vlanya yang manis, terus strong banget wangi vanila dan juga susunya, ditambah lagi di atasnya ada kejunya, ada asin-asinnya. Wow, ini tuh mantap banget, mantul banget teman-teman. Terus juga sausnya itu kan dia nggak terlalu cair tapi nggak terlalu kental ya, jadi cantik banget tuh. Aduh, mari makan teman-teman. Enak banget. Terus ini dingin karena ini tadi udah aku masukin kulkas. Jadi tadi aku bikinnya siang ya, nggak siang banget sih, jam 10-an. Terus aku masukin ke kulkas dulu. Nah ini sore hari baru aku review teman-teman, jadi pas banget, dia udah dingin, seger banget. Terus kalau kalian mau masukin ke kulkas, dipastikan pudingnya udah set terlebih dahulu, jangan anget kayak gitu. Pokoknya pudingnya itu harus set, harus udah kokoh dulu baru dimasukin. Kalau enggak, kalau dia belum set dimasukin ke kulkas, nanti pas udah dikeluarin dia akan mudah banget berair teman-teman, jadi nggak bagus, dia juga nggak bisa tahan lama ya. Kalau misalkan mau disajikan buat acara-acara kayak gitu, dia akan mudah berair, jadi kurang enak dan juga kurang menarik. Jadi kalau kalian mau dimasukin ke kulkas, sabar dulu, tunggu sampai set. Oke? Mari makan lagi. Nih, aku mau suapin kalian mau nggak? Ayo teman-teman. Yummy. Wangi Milonya tetap ada, tetap strong juga. Pokoknya ini perpaduan yang pas deh. Pas banget. Kalau ini mau dijadikan ide jualan bisa juga, mau dijadikan dessert box kayak gitu, tinggal jadi kalian tatanannya itu seperti ini. Kalian pilih packaging box yang biasanya untuk dessert box, terus di bawah sendiri kalian kasih pudingnya. Jadi puding ditunggu set terlebih dahulu,
terus di atasnya dikasihin roti tawar yang putih itu ya, terus disiram sedikit pakai kopi yang udah diseduh. Jadi kopi yang biasa kalian minum itu loh, kopi hitam yang tanpa ampas, sedikit aja tapi kalian tabur-taburin. Terus di atasnya nanti dikasihin bubuk Oreo yang udah diremes kayak gitu, Oreonya yang udah halus kalian kasih atasnya. Terus di atasnya lagi dibikinin saus fla vanila kayak gini, tapi lebih kental lagi teman-teman. Itu nanti dikasih di atasnya. Terus di atasnya ditaburin pakai keju. Wow, itu mantul. Itu aku juga pernah jualan kayak gitu teman-teman. Dan satu box 500 gram itu biasanya aku jual 50.000 dan itu laku banget. Sampai sekarang juga aku kalau ada yang pesan masih bikin. Cuman aku yang jualan aku yang setiap hari pasti ada itu salad buah. Emang aku dari dulu jualan salad buah udah lama banget dan alhamdulillah pelanggannya udah banyak. Terus ini aku juga baru coba-cobain resep-resep dessert book yang baru supaya nanti bisa aku bagiin juga ke kalian ya. Next kalau aku udah ada waktu, aku bikin sekalian aku bagiin ke kalian resepnya supaya kalian juga bisa berkreasi di rumah, supaya kalian juga bisa berpenghasilan dari hobi masak seperti yang aku bahas di video sebelumnya ya kan. Dari memasak, dari hobi kita bisa menghasilkan uang. Kita selain menyenangkan diri sendiri, ternyata ada manfaatnya, orang lain suka dan kita juga ada untungnya di situ. Kita bisa sekalian bekerja ya teman-teman ya, kayak gitu. Mari makan lagi. Ini anak-anak pasti suka. Serius. Ini tuh perpaduan yang pas banget. Dari wangi Milonya, wangi vanilanya, wangi kejunya, wangi susunya. Pasti nggak bisa move on deh teman-teman. Ini kalau misalkan pas lagi kumpul sama keluarga, terus ini dijadikan dessert kayak gitu, pasti semua pada suka deh. Karena ini tuh enak banget dan juga cara bikinnya simple ya teman-teman ya, nggak terlalu rumit. Emang aku nggak suka sih masak kalau terlalu rumit. Kalian bisa kreasiin sendiri, mau ditambah-tambahin apa bisa dicoba, nanti bisa juga share ke aku, siapa tahu aku juga nanti bisa recook ya kan. Nanti juga siapa tahu bisa jadi menu andalan aku juga. Boleh, kita saling berbagi, kita belajar bareng. Jadi resep itu hanya panduan. Selebihnya kita bisa kok kreasikan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu supaya menjadi yang kita mau. Kayak gitu teman-teman. Jadi nggak harus resepnya ini segini gram, ini segini mili, ini harus ini. Enggak. Kita bisa otak-atik sendiri, cobain kayak gitu ya. Jadi jangan dipersulit lah, memasak itu nggak sulit, memasak itu benar-benar asyik dan juga kita santai aja kayak gitu loh. Kita santai, dari situ kita juga bisa berkreasi. Jadi nggak harus ditekan, ini resepnya harus kayak gini, kamu harus sama kayak gini. No, itu tidak teman-teman ya. Kita bisa kreasikan sendiri supaya nanti hasilnya sesuai yang kita mau, sesuai mulut kita mau kayak gitu. Oke teman-teman. Jadi jangan takut, pokoknya belajar terus sampai kita bisa. Semangat ya. Yummy banget teman-teman. Kalau kalian udah cobain resep ini, kalian bisa tag di Instagram aku dengan hashtag resep Rahma Story. Nanti kalau misalkan kalian bisa kreasikan dengan resep-resep yang lain, atau misalkan kalian bisa tambah-tambahin gitu, maksud aku kalian share di situ, siapa tahu aku juga bisa recook ya. Oke teman-teman, video kali ini sampai di sini dulu. Jangan bosan-bosan sama aku, jangan lupa juga nantikan video-video aku selanjutnya. Terus like video ini, subscribe juga, dan di komen juga untuk kritik dan sarannya. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.